wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nela Rizkia dengan NIM 230404501 dari program studi bimbingan dan konseling Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi dari mata kuliah Psikologi Konseling dengan topik konsep dasar konseling dan senyuman serta empati dalam konseling. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai konsep dasar dari konseling. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian konseling. Konseling secara sederhana adalah proses bantuan yang diberikan oleh seorang ahli yang biasa disebut dengan konselor kepada individu atau kelompok yang sedang menghadapi permasalahan. Namun lebih dalam dari itu, konseling juga merupakan seni membimbing tanpa menggurui, mendengarkan tanpa menghakimi, serta menemani tanpa mengambil alih. Dari yang saya pahami juga, menurut para ahli, konseling adalah suatu proses dinamis yang bertujuan untuk membantu konseli dalam membuat keputusan, memahami dirinya, dan mengembangkan potensinya. Proses ini terjadi dalam hubungan yang aman, saling percaya, dan didasari oleh kehangatan emosional. Konseling tidak bertujuan untuk menciptakan ketergantungan, tetapi justru membangun kemandirian konseli agar mampu menyelesaikan masalah secara sadar dan bertanggung jawab. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan dari konseling. Sebenarnya apa sih tujuan dari konseling? Nah, tujuan konseling itu sangat luas, tergantung pada kebutuhan konseling. Tapi secara umum, tujuan utama dari konseling merupakan untuk membantu individu mengenali diri, memahami masalahnya, dan belajar untuk membuat keputusan yang lebih baik. Konseling juga membantu individu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya dan mengembangkan keterampilan hidup. Dalam praktiknya, konseling harus memegang teguh prinsip-prinsip dasar. Nah, di selanjutnya ini saya akan membahas mengenai prinsip-prinsip dari konseling. Yang pertama yaitu konseling bersifat sukarela. Artinya, konseli datang karena kesadarannya sendiri. Selanjutnya juga menjaga kerahasiaan informasi yang dibagikan selama sesi. Selanjutnya juga fokus pada kepentingan konseli, bukan kepentingan pribadi konselor. Dan yang terakhir yaitu konselor bukan pemberi solusi langsung, tapi juga pendamping yang memfasilitasi konseli untuk menemukan solusinya sendiri. Nah, prinsip-prinsip ini adalah pedoman etis yang harus dijaga untuk menjamin kualitas dan kepercayaan dalam relasi konseling. Nah, slide selanjutnya mengenai hubungan konseling. Dalam konseling, hubungan adalah fondasi. Tanpa hubungan yang kuat, teknik apapun tidak akan efektif. Hubungan konseling disebut juga sebagai therapeutic alliance, yaitu hubungan kerja antara konselor dan konseli yang didasari kepercayaan, empati, dan penerimaan tanpa syarat. Carl Rogers menyebutkan bahwa keberhasilan konseling dapat ditentukan oleh sejauh mana konseling merasa didengarkan dan dipahami. Maka dari itu, penting bagi konselor untuk menunjukkan sikap terbuka, sabar, dan tidak menghakimi. Relasi ini harus dibangun sejak awal sesi.
konselor harus mampu menunjukkan kehadiran utuhnya atau being fully present sehingga konseli merasa aman untuk membuka dirinya. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai konsep dasar dari konseling. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai materi kedua, yaitu senyuman dan empati. Nah, pertama-tama kita akan bahas dulu mengenai senyuman. Sederhananya, tapi senyuman itu luar biasa karena dalam konteks konseling, senyuman memiliki makna psikologis yang dalam. Senyuman yang tulus bisa menciptakan suasana yang aman, menurunkan kecemasan konseli, dan membuka ruang kepercayaan. Nah, bayangkan saja jika seorang konseli yang datang dengan beban berat di hati, ketika disambut oleh senyum hangat dari konselornya, beban itu mungkin bisa terasa sedikit lebih ringan. Senyuman juga menunjukkan bahwa konselor hadir bukan untuk menghakimi, tapi untuk menerima. Namun perlu diingat, senyuman dalam konseling bukan basa-basi ya. Namun senyuman yang dipaksakan bisa terasa palsu dan justru merusak suasana. Maka penting adalah dihadirkannya tulus dari dalam hati yang tercermin melalui ekspresi wajah. Nah, selanjutnya membahas tentang empati. Empati adalah inti dari konseling. Bukan sekedar merasa kasihan, tetapi merasakan bersama. Nah, empati ini melibatkan kemampuan untuk memahami secara emosional keadaan orang lain dan menyampaikan kembali dengan cara yang menunjukkan bahwa kita itu benar-benar mengerti. Carl Rogers juga membagi empati menjadi 3 dimensi, yaitu yang pertama kognitif atau memahami perspektif orang lain. Yang kedua ada afektif, yaitu merasakan apa yang mereka rasakan. Yang ketiga komunikatif, yaitu bagaimana kita bisa menunjukkan pemahaman itu kepada konseling. Nah, empati ini bisa ditunjukkan melalui berbagai cara seperti bahasa tubuh, intonasi suara, refleksi, perasaan, hingga keheningan yang penuh makna. Saat konselor mampu menunjukkan empati secara tepat, konseli akan merasa tidak sendirian dalam menghadapi masalahnya. Nah, yang terakhir ini mengenai praktek senyuman dan empati. Bagaimana sih cara kita menerapkan senyuman dan empati secara konkret dalam sesi konseling? Nah, berikut ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama, kita bisa membuka sesi dengan sapaan hangat dan senyuman tulus. Yang kedua, mendengarkan aktif, yaitu benar-benar fokus pada konseli tanpa memotong atau menginterupsi. Yang ketiga, melakukan refleksi isi dan perasaan. Yang keempat, menjaga kontak mata dan posisi tubuh yang terbuka. Yang kelima, tidak terburu-buru memberi nasihat. Nah, mungkin berikut saja yang dapat saya sampaikan mengenai 2 materi. Yang pertama konsep dasar konseli dan yang terakhir mengenai senyuman dan empati. Mungkin dari teman-teman bisa paham dari apa penjelasan yang saya berikan tadi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.